Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang menonton video tutorial pemetaan di channel YouTube ControlNet. Sekarang kita akan membuat peta satuan kemampuan lahan atau SKL. Tujuan kita membuat peta SKL atau satuan kemampuan lahan adalah untuk mengetahui tingkat kelas kemampuan lahan dalam mendukung kehidupan atau kegiatan pada suatu hamparan lahan yang dilakukan oleh manusia dan makhluk hidup. Peta SKL itu terdiri dari 9 berdasarkan Peraturan Menteri Penataan Ruang Nomor 20 Tahun 2007. Pertama adalah peta SKL morfologi, kedua SKL kemudahan dikerjakan, ketiga SKL kestabilan lereng, keempat SKL kestabilan pondasi, kelima SKL ketersediaan air, keenam SKL untuk drainase, ketujuh SKL terhadap erosi, kedelapan SKL pembuangan limbah, dan kesembilan SKL bencana alam. Baik, di sini kita akan membuat satu persatu peta SKL. Pada peta sebelumnya kita sudah membuat peta SKL morfologi, SKL kemudahan dikerjakan, SKL kestabilan lereng, SKL kestabilan pondasi, SKL ketersediaan air, dan SKL untuk drainase. Sekarang kita akan membuat peta SKL terhadap erosi. Peta ini merupakan peta SKL drainase. Kita skip saja. Dalam pembuatan peta SKL erosi, saya mengambil pedoman dari Jurnal Spasial tentang daya dukung lingkungan berbasis kemampuan lahan di Kota Palu. Adapun faktornya, faktor penyusun tersebut adalah curah hujan, jenis tanah, morfologi, dan kemiringan. Di sini kita menyusun faktor-faktor tersebut. Pada curah hujan kita akan melihat nilainya. Nilai hujan sebelumnya sudah kita buat, yaitu nilainya 2. Di sini kita akan mengganti untuk nilai curah hujan 2500 sampai 3000 itu nilainya adalah 1. Jadi kita ganti nilai 2 tersebut menjadi 1. Kemudian untuk jenis tanah kita open attribute table. Di sini sudah ada nilai jenis tanahnya. Pada nilai jenis tanah ini kita buat berdasarkan dari analisa daya dukung lingkungan menggunakan ArcGIS dari Fakultas Teknik Universitas Jember, di mana dalam pedoman ini sudah terterakan nilai dari tiap-tiap jenis tanah. Jadi di sini kita akan mengubah nilai jenis tanah berdasarkan buku analisa daya dukung lingkungan menggunakan ArcGIS. Untuk tanah handosol, di sini kita akan ubah nilainya yang semula 2, kita ubah menjadi nilainya menjadi 1. Kemudian kita modif PPT sama dengan get unique values. Untuk jenis tanah glaisol, nilainya tetap 2. Kemudian kita lihat lagi. Modif PPT sama dengan get unique values, kemudian latosol apply. Untuk jenis tanah latosol nilainya tetap 5. Jadi di sini tidak kita rubah. Kemudian kita akan melihat peta kelerengan. Untuk peta kelerengan di sini sudah memiliki nilai
Jadi tidak perlu kita rubah. Kemudian kita lihat pada peta morfologi. Kita klik kanan, open attribute table. Di sini peta morfologi juga sudah memiliki nilai. Jadi tidak perlu kita lakukan perubahan. Selanjutnya, kita akan melakukan intersect. Kita gabungkan ke 4 faktor tersebut, yaitu curah hujan, jenis tanah, kelerengan, dan morfologi menjadi satu di intersect. Kita drag, lalu kita tarik ke filters. Kemudian kita tentukan tempat penyimpanan. Kita buat SKL terhadap erosi. Kemudian untuk jenis filenya, jenis SHP-nya kita buat di sini namanya menjadi SKL-TE, singkatan dari terhadap erosi. Inilah peta SKL terhadap erosi, hasil gabungan kita melakukan intersect. Di sini kita add field, kita buat tabel baru. Kita buat nama di sini nilai total. Kemudian tipenya kita buat double. Oke. Yes. Pada nilai total kita akan menggabungkan nilai dari 4 faktor tersebut. Jadi tiap-tiap nilai yang ada pada 4 faktor tersebut kita gabungkan menjadi satu dengan penjumlahan. Tanda plus, kemudian nilai 12, tanda plus, oke. Inilah nilai total dari keempat faktor. Kemudian kita buat field baru, kita buat di sini namanya SKL TE. Tipenya adalah teks. Oke. Lalu kita lakukan select by attribute. Untuk nilai SKL erosi ada 4 kelas, yaitu rendah, kurang, cukup, dan tinggi. Nilai rendah 21 sampai 24, nilai kurang 16 sampai 20, nilai cukup 11 sampai 15, nilai tinggi 7 sampai 10. Kita lihat di sini nilai total kita di sini ada 4 sampai 16. Kita akan mengkategorikan berdasarkan kelas pada SKL erosi, yaitu dari rendah sampai tinggi. Nilai total sama dengan 7. Or nilai total sama dengan
8 or nilai total sama dengan 9. Ini adalah rumus untuk kita menggabungkan dari nilai 4 sampai 10, yang mana dalam hal ini masuk dalam kategori kelas tinggi. Apply. Klik kanan, fill kalkulator. Di sini kita tulis tinggi. Oke. Selanjutnya select by attribute. Kita clear. Nilai total sama dengan get unique values. Kemudian untuk kelas selanjutnya adalah dari 11 sampai 14. Dari 11 sampai 15 itu kategori kelas cukup. Jadi di sini kita pakai rumus OR lagi. OR nilai total sama dengan 14. Karena di sini tidak ada angka 15 dan angka terakhir adalah 14, jadi kita apply. Fill kalkulator. Nah, di sini kita buat cukup. Oke. Kita tunggu. Kemudian kita select by attribute, kita clear. Klik nilai total sama dengan get unique values, dan terakhir adalah nilai 16. Kita apply. Klik kanan, fill kalkulator, yes. Kita ganti di sini sedang, karena nilai 16 masuk di kategori kelas sedang. Untuk penilaian total dari SKL terhadap erosi dan pengelasan sudah selesai. Langkah selanjutnya kita akan melakukan perbedaan warna agar nantinya tampak lebih jelas kelas-kelas dari SKL terhadap erosi ini. Add all values. Kita lihat di sini ada 3 kelas, cukup, sedang, dan tinggi. Kita urutkan dari sedang, cukup, dan tinggi. Kemudian oke. Lalu kita ubah outline colornya menjadi no color. Begitu juga dengan cukup dan tinggi, kita ubah juga outline colornya dengan no color. Oke. Inilah peta SKL terhadap erosi. Untuk peta selanjutnya kita akan membuat peta SKL pembuangan limbah. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.